the globe. I know the greatest of all time, made it Michael Jordan. If I say the real goat, it will leave your mouth open like the real goat. Udah mulai nih. Udah. Ya, halo semuanya. Balik lagi bersama kami bertiga. Lemes banget. Lemes dong. Kan tadi habis diserang. Ya, intinya balik lagi bersama kami bertiga. Tidak bosan-bosan kami menyapa kalian di awal selalu. Walaupun memang viewersnya tidak banyak, tidak naik-naik, begitu-begitu aja. Dan kali ini kami berada di tempat seperti biasanya. Walaupun memang kalian belum tahu, memang nggak perlu juga tahu. Betul. Kami di sini episode ke-10 ya. Nice. Akan membahas mengenai apa? Panjang gak pening? Iya dong, kayak Mbak Najwa. Iya. Membahas tentang jalur masuk. Oh, jalur masuk ataupun rekrutmen ya? Ya, rekrutmen. Ini penting banget karena kita ini calon-calon pengusaha. Pekerja lah intinya ya. Enggak, pengusaha dong, pemilik perusahaan. Tenaga upah murah lah. Tenaga upah murah. Jadi rekrutmen ini penting banget buat kita bahas. Oke, sebelumnya mungkin Apa tuh? gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau Iya. podcast ini sebelum menjadi pejabat itu tempat kita mencaci maki segala hal ya. Ya intinya suka-suka kita lah ngomong. Ya, betul. Atasan. Anda yakin? Kemarin punya yang nahan. Itu artinya masih ada batasan. Karena memang kami takut bukan sama orang ya, sama undang-undangnya. Betul, bukan sama undang-undang sih, sama kekuasaannya. Iya, sama kekuasaannya dan juga dia memiliki alat gitu kan. Iya, karena memang yang digunakan biasanya karet dan karet. Pasal karet dan peluru karet. Ya intinya itu. Jadi Kena rusuh ya kan, peluru karet. sebelum menjadi podcast sebelum menjadi pejabat ini memang diperuntukkan untuk kami ngoceh nggak jelas, ngebahas segala hal ya. Segala hal, sealam semesta ini. Biasa. Mungkin yang belum kami bahas itu terkait apa nih? Banyak dong. Jangan yang belum dibahas tapi yang udah kita bahas sebelumnya. Atau yang pernah kita diskusikan Ya gitu. Kalau kan mereka belum dengar juga apa yang kita diskusikan. Kalau kalian ada saran dan kritik, saran dan kritik. Ya intinya kalau kalian punya saran dan kritik atau barangkali dia mau ngeledekin nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Yang Tapi penting nanti subscribe dulu. Iya, subscribe dulu. Anda boleh ngelik tapi subscribe dan nanti username Anda akan kami sebar di Instagram. Iya. Betul, nice. Dan kalau kalian punya Instagram kita tag sepanjang hidup Anda. Betul. Kita lanjut di episode 10 ini kita akan membahas tentang rekrutmen jalur masuk di Indonesia. Kita bahas yang legal apa ilegal? Semuanya kita bahas. Emang ada yang legal? Ada Mungkin sih. secara peraturan legal gitu kan, tapi dalam implementasinya, secara lapangannya iya kurang. praktiknya Iya. ya mengarah ke tidak legal. Ini favorit sekjen. Materi favorit sekjen. Kalau materi begini tuh sekjen bagus banget. Jadi gimana aja? Tapi sebenarnya Anda kan ini ide Anda, Pak. Wow. Iya kan? Ya, betul, Tiba-tiba. nice. Tapi kenapa Anda ingin mengangkat jalur masuk, Pak? Ya. Selain kita juga kan sering bersinggungan sama teman-teman yang nawarin jalur masuk atau jalur secara legal, secara ilegal. Tapi kenapa Pak kita harus ngebahas ini? Tapi dijelaskan juga jalur masuk ini jalur Iya, masuk. ini gue mau mangap. Ini penting banget kita bahas karena sebenarnya menurut gue gini sih, setiap di bidang-bidang tertentu itu kenapa mereka acak-acakan ya? Yes. Itu diawali dari pintu masuknya nggak bener. Oh gitu. Ya. Lanjut. Pintu masuknya nggak bener. Jadi kenapa akhirnya di dalamnya juga nggak bener, di dalamnya bobrok. Karena pintu masuknya juga bobrok. Karena orang-orangnya gitu ya, walaupun memang peraturannya udah bener gitu. Ya peraturan bener. Secara sistematika dan legalitas yang dibuat dalam rekrutmen apapun itu kan udah bener. Iya. Betul. Cuma kadang-kadang itu disalahgunakan Oleh oknum-oknum lagi nih. Oknum lagi. Iya, karena biasanya yang paling gue dengar itu adalah ketika ada lowongan pekerjaan nih misalkan nih. Ya. Baik itu di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Swasta. Nah, yang didahulukan itu ya orang-orang terdekatnya. Ya betul. Yang disebut sebagai orang dalam. Orang dalam. Dan yang kedua orang luar. Tetapi dia punya kontribusi untuk memasukkan orang misalnya ke dalam. Contohnya satpam misalkan. Okay. Pas saya punya rekomendasi Karena pekerjaannya sangat bermartabat.
parah banget. Bercanda ya. Enggak, maksud gua saya kan kalau pekerjaan tuh yang tinggi itu PNS, kalau satpam dong mau tinggal tes aja Pak, maksudnya belajar yang rajin. Enggak, kita maksudnya Gajinya seberapa udah pakai. Masalahnya pakai itu juga satpam juga Oh, cara ada. masuknya. Oh, oke. Banyak yang pakai kekuatan orang dalam. dan Iya. duit. Duit. Lanjut. Tadi kan Anda yang jelasin. Ya tapi nggak munafik juga sih, barangkali kalau misalkan itu mepet ya bagi kalian nih, tentu ya mau nggak mau Disarankan ya. iya mau nggak mau pasti masuk ke arah sana. Kok disarankan nyogok sih? Enggak dong, saran itu Ini kita belajar. harus disarankan nyogok dong. Ya, boleh. Betul itu, contohnya bikin SIM. Karena gini, kenapa gue menyarankan nyogok? Ngapain lu belajar anjing? Ngapain? Nanti pas lu masuk kerja itu diminta bayaran. Betul. Jadi kenapa kita belajar? Dan Buat dunia apa? Dunia itu tidak seindah di drakor-drakor. Nah, Ya, nice. film Itu Korea nggak ada, nggak. Bahkan di drakor aja ada tuh yang nyogok-nyogok ada kok. Ada. Jadi semua Ada. tuh ada. Jadi kita harus Nyogok. Wow, nah, kita harus ya, jadi opsi kedua lah setelah berusaha dulu, habis itu nyogok. Enggak, opsi pertama itu nyogok. Opsi pertama. Opsi pertama. Karena memang jaminannya sangat luar biasa sih. Ya. Peluang untuk kita masuk akibat nyogok itu wow, 99,9%. 0% lah. Tapi sebelum kita masuk ke ranah yang lebih jauh, lu pernah pengalaman nggak kayak lu disuruh nyogok gitu? Kalau gue sih Wow, bukan Mau kerja atau Ah. mau kuliah, mau masuk sekolah SD, SMP, SMA, Kayaknya hampir seluruh pengalaman gue diliputi dengan sogok menyogok. nyogok. betul itu. Paling awal lu kapan Pak? SD, SMA gitu, SMP, Kuliah. kuliah itu untuk Kalau SD, SMP, SMA sih Murni biasa ya? mungkin. Murni. Enggak murni-murni. kenapa sih jujur banget? Iya. Maksudnya bukan apa ya? Bukan gue nyogok tapi ditawarin nyogok. Lu tahu nyogok? Cuma kalau gue ada duit ya nyogok juga. Masalahnya gue nggak nyogok itu karena nggak ada duitnya. Berarti pertama kali tuh kapan tuh? Pertama kali sih ya waktu kuliah ya. Yang gue ingat waktu kuliah. Jadi pertama gue mau masuk kuliah itu ditawarin jalur belakang. Gue kudu bayar 7,5 juta Wow. buat masuk kampus. Dan waktu itu lu jurusannya ngincar apa? Ya fisika dong. Fisika. Untuk fisika. Oh, bukan PAI ya. Wow. Kan nggak ada dong. Nggak ada di kampus gua Nggak PAI. ada. Kampus gua sekuler. Yoi. Kena liberal dikit. Iya, benar. Oh berarti lu ngincar fisika disuruh nyogok tuh? Disuruh nyogok 7,5 juta biar dapat kursi langsung. Itu pasti tuh ya 7,5 itu ya. Pasti. Wow. Itu 7,5 pasti. Makanya yang belajar itu nggak bakal dapat kursi. Karena kursinya diambil sama Orang yang bayar. orang yang bayar. Itu lu ditawarinnya waktu SBM, Kan SNM gua- atau mandiri? SNM nggak masuk, SBM nggak masuk. Jalur terakhir gua. Mandiri. Mandiri berarti. Iya, Masuk. masuk. Cuma bahasanya kan uang pangkal ya. Oh yang 10 juta itu. Bahasanya uang pangkal. Kalau sekarang bahasanya uang pangkal. Sekarang pangkal. Kalau dulu belum ada kan. Iya. Dulu Uang Waktu pajak. waktu gua. enggak, dulu uang pajak. Waktu gua itu kan belum ada Batas kampus. SMM PTN Barat gitu apa gitu. Iya ya. itu. Emang Zaman belum- lu udah ada, Pak. Iya, Zaman sekarang. gua udah ada. SMMP Tahan Barat. Ya dari Enggak, gua masuknya ujian mandiri. Oh, zaman oh berarti zaman gua SNMM PTN Barat. Nah, aja zaman Zaman gua gua. itu belum ada, makanya belum ada istilah uang pangkal. Hmm. Namanya uang pelicin lah. Wow. Wow, lintah darat ya. Iya, kan buat pembangunan. Ngebenerin genteng rektornya. Nah, betul. Kalau ada pengalaman nggak? Temen lah misalnya kalau nggak Iya, punya tuh, sama Bang. lu juga. Lu ada tuh nggak, Bang? Kalau gua justru dididik untuk menjadi orang yang memasukkan. Oh, berarti lu pelakunya. Saya belum pernah punya klien untuk hal itu, belum pernah tahu. Tapi Saya pernah dididik untuk jadi pelaku. Ya. Paling rokes sih ya SNM jalur mandiri tadi. Mandiri kan kalau di SBM di SNM itu kan agak sulit ya untuk Iya. mengelabuhi sistem ya. Hmm. Nah rata-rata tuh banyak oknum seperti saya. Dan saya disclaimer dulu nih, saya belum punya klien dan customer. Dan saya berarti tidak ada bukti kejahatan dalam hal itu. Oke. Cuma menerima
Ajaran ya? Ajakan. Oh, ajakan. Ajakan dan Oh, ajaran. ajaran. Oh, Ajakan iya. dan ajaran. Nah, biasanya mereka tuh lewat jalur mandiri, Pak. Dan pasti nego-negoannya gini, sebelum si orang tuanya itu diyakinin dulu bener nggak nih mau masuk kampus ini, dan dipastikan juga ke anaknya juga. Dan nanti setelah itu dikasih tahu nih uang masuknya itu sama dengan uang pangkal di kampus itu, kampus mandiri itu. Misalkan kan nanti masuk mandiri nih, kan kalau mandiri itu nanti dikenakan biaya uang pangkal itu 10 juta. 10 Nah, juta. itu untuk bayar nyogongnya itu 10 juta. Oh, berarti 20. 20. Wow. Nah, itu belum apa ya namanya. Pokoknya itu uang masuknya 10 dan itu belum uang pangkal. Nanti kalau Belum udah bersih itu ya. Pokoknya masuk bersihnya 20 lah ya. 20 plus nanti Oh, ada plusnya lagi. plus nanti kalau dia jurusannya eksak, misalkan Dokter. enggak ke dokter. Ini aja misalkan masuknya Fisika, misalnya. matematika, fisika Iya. gitu. Iya. UKT-nya 6 juta berarti di total 26. Oh my god. Kan kalau misalkan kalau eksak kan 15 tuh. Iya. Berarti 15 tambah 15 berapa tuh? 30. 30 tambah 6, 36. 36. Nah, berarti total segitu, Pak. Itu pasti masuk ya? Pasti masuk. Itu kontan atau boleh dicicil gitu kayak akdi aku laku gitu. tahu sih. Gua enggak tahu tuh. Itu kampus. Kampus itu. Oh, kampus. Saya nggak nyebut kampusnya di mana. Pokoknya bukan di Banten lah. Ini gua lagi pura-pura kaget ini. Pokoknya pokoknya nanti disesuaikan dengan itu, jadi total 36. Waktu juga pernah saya diajak untuk merekrut orang-orang di kedokteran. Pernah saya. Di kedokteran pernah, di teknik pernah, CPNS pernah, P3K pernah. Wah, itu pokoknya pokoknya senior saya bilang sebenarnya baik secara perilaku ke saya. Cuma kenapa ajakan pekerjaannya seperti ini? Itu baik, coy. Itu mengajarkan sebuah enggak bisa dibelokin gitu. mengajarkan sebuah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang Apa yang bisa dicontoh, Pak? Apa yang bisa dicontoh dari uang haram? oh, itu uang haram ya? Uang haram itu, saya nggak mau. Gue lagi pura-pura kaget sih. Saya itu pokoknya wah ngebatin lah, saya kayak nggak harus lah menerima kayak gini-gini. Tapi gue pernah ngobrol sama orang sih bang, yang dia pekerjaannya kayak gitu. Ada. Oh, pelaku. Iya, Ya. dia pernah ngobrol sama gue, ataupun gue pernah ngobrol sama dia. Iya, sama. Lanjut. Ya, nice. Terus Katanya dia bilang begini, kenapa kita itu harus nyogok. nyogok itu sebenarnya nggak salah. Itu seperti kita ingin bepergian dan membawa bekal gitu. Wow. Dan Bepergian jauh pasti kan butuh bekal kesananya. Begitu juga untuk suatu pekerjaan. Bekalnya nggak sedikit dong, kata dia. Pasti butuh bekal yang banyak. Kayak misalkan kalau kita mau jadi ASN, ya. tentu untuk mencapai itu semua karena memang persaingannya ketat. Betul. Dan kita butuh bekal yang banyak, kata dia, untuk bisa bersaing sama mereka. Nah, bekal yang banyaknya itu berupa Duit menyogok Sebesar 100 juta. biasa. itu PNS. PNS. PNS ASN. kecil banget. Iya. Setahu gue 300 juta. Nggak tahu dia ngomong 100 juta intinya. Setahu gue 300 loh. Gue Karena memang- lagi pura-pura kaget nih. Enggak gini bang, karena memang seleksinya kata dia itu udah berubah sistemnya. Yang pertama, kalau misalkan pertama kali untuk ikut seleksi CPNS, itu kan di pusat. Yes. Nice. Nah kalau di pusatnya udah lulus, nah baru dia main di daerah gitu. Nah yang di daerah ini yang bisa dimainin. Jadi misal 100 juta. Kalau dulu kan di daerah yang bisa mainin tuh. Tinggal gimana konsolidasinya aja. 100 juta. Itu CPNS kata dia. Atau enggak polisi. Kalau orang Tangerang, Polisi juga. iya. Dia ngomong polisi. Gua ulangi. Polisi juga. Iya, polisi juga. Kenapa sih kayak Naruto begini? Yang ini kerakan. Kalau polisi itu sekitar, dia bilang ada yang 500 juta, 300 juta. Itu duit. Bukan, itu daun. Wow, kurang sih. Cuma gak apa-apa. 500 juta. Mending gue beli Persikota gue. Bikin klub bola. Iya kata gue mending buka usaha ya kan. Mending beli Perserang. Tapi kan apa Beli lagi? Bonevo sama Buah Salosa. Tapi kan apa sih yang nggak dilakukan sama manusia untuk kepuasan? Betul. Salah satunya kan mendapatkan seragam. Bahkan bisa direm kan? Iya, kepuasan nggak bisa direm. Bisa direm. Bisa digigi doang dia. Wah. Cuma gua anehnya enggak, gue dari sisi yang bayarnya dulu ya. Hah? Dari sisi yang bayarnya ini mau loh. Oh, Anda pengen gitu kalau ada kesempatan. Enggak, maksudnya kenapa yang bayar ini mau walaupun diminta 500 juta gitu. Karena dia mampu.
Walaupun memang dia Ya, jual satu, sawah. satu bener, wow. Temen kita kan ada yang jual sawah. Itu mah nggak mampu berarti. Sampai jual sawah mah. Dia mampu jual sawahnya. Iya. Selebihnya dia nangis kalau gagal. 500 juta anjing. Tapi nyogok tuh harusnya dipikirnya 2 kali pak. Kalau dia nyogok terus sekali ya gagal, kalau dia nyogok 2 kali harusnya itu. Emang Dia dalam kali. sistem nyogok kan beda-beda bang. Ada yang sekaligus, ada yang bertahap gitu. Misalkan kalau dalam seleksi polisi nih, pertama kan seleksinya banyak sekali tuh polisi. Pertama kan jasmani, psikotes dan sebagainya. Nah itu bisa-bisa biasanya nyogoknya tuh, karena memang Oh iya, PJ-nya atau koordinatornya beda-beda orang. Jasmani 100 gitu. Nah begitu. Kalau misalkan jasmaninya lolos, yang gak usah nyogok lagi. Itu member gym apa gimana? 100 juta. Cuma gue yang terbaru sih dapet juga pengalaman itu. Jadi kemarin minggu lalu ya, Minggu lalu. gue ditelepon sama Someone. seseorang ya, Someone. sama seseorang dan ditawarkan 1 slot katanya. Gue nggak ngerti nih kenapa namanya slot ya. Cuma dia punya slot 2, yang satu udah diisi sama Udah orang. diamanin satu Ya, orang. satu diamanin buat gua ditelepon lah di sebuah kedinasan. Wow, dinas ya. Gue diminta 8 juta. 8 juta. Dan lanjutnya gimana pak? Tapi itu posisinya apa? Ntar dulu kan belum selesai. Sabar. Sabar dulu. Kalau tukang sapu nggak? Ya makanya tadi kan gue bilang kalau siapa ngapain nyogok Tukang sabu anjing, juga cuma kalau di dinas geratak mah. doang. Guys. Ya 8 juta dan gua nggak tertarik sih. Karena nggak punya duit. Betul. Cuma gajinya juga 1 juta coy. Sebulan itu. Iya. Mendingan ngedit ya. Terlebih kan Pak Isan kan punya adiknya juga lumayan banyak, 2. Dan anak pertama kan. Jadi kalau gaji cuma 1 juta, ya Allah ngisi 8 jutanya itu. ngisi kuota aja kadang susah. Tahun ini tuh 2 kali gua ditawarin gitu. Yang pertama jadi P3K di ya. SMA Jakarta. Gua Berapa nggak tuh Pak nominal yang udah DP-nya 25. wow, setara NMAX ya. Setara Nanti kalau udah lulus dapat SK, belum P3K dulu dapat SK buat masuk sekolahnya. yes. Itu kan sekarang sekolah negeri nggak menerima honorer kan? Tidak menerima Iya, honorer. Makanya orang-orang bangsat ini, Wow, enggak santai dong. orang-orang bangsat ini Suliksan namanya. apa ya? Nyari kesempatan menyiasati dan menyisihkan slot untuk seseorang yang mau bayar. Ya, yang dikira akan mau lah gitu dan tertarik dengan pekerjaan tadi. Dapat SK 25 juta, nanti bayar lagi 25. Nanti kalau udah bisa P3K bayar lagi, nggak tahu berapa. Oh betul baru DP ibaratnya ya. Iya, 25 pokoknya itu DP. Totalnya kalau gue udah dapat SK itu 50. Nanti kalau masuk P3K-nya gue bayar lagi. Berapa? Gak tahu itu nggak disebutin. Kayaknya 50 lagi di 100 tuh kayaknya total. Pasti sih. P3K doang padahal ya. Iya. Itu kan kontrak kerja bukan? Iya, setahun sekali. Iya, mending jadi buruh gua kontrak kerja. Cuma kan gini loh, yang menarik itu gini. Jarang-jarang deh katanya. Wow. Ini jarang-jarang, sekarang udah nggak bisa loh masuk jalur depan. Oh, berarti jalur belakang ya adanya ya. Nggak bisa, jadi harus tadi kayak lu bilang, kita harus ini anggaplah sebagai bekalnya gitu. Lu bayangin aja 100 juta. My God. Mending beli rumah tuh di Ciracas dapat. Capek gua. Sumpah. tapi kalau lu Jen, sebelum lu bakal mengkritik yang lain kita buat aja dulu, lu punya temen nggak ibaratnya yang menawarkan lu untuk ikut jadi Apa gitu, yang masuk nawarin sesuatu nyuruh gitu. masuk gitu, atau lu menawarkan kayak gitu Kalau gua sih nggak pernah ada orang yang nawarin gua, cuman ketika misalkan Udah ngelihat kali ya orang yang mau nawarin lu, oh ini nggak mungkin ditawarin karena nggak punya duit. iya gitu, mungkin dia berpikir Bensin seperti itu subsidi, gitu. iya. Gua nggak pernah ditawarin hal yang seperti itu sih bang, nggak pernah. nggak pernah gua. Tapi Akan tetapi Ya gue pernah ngobrol aja dan dia buka kartunya sendiri. dia buka sendiri ya Karena dia nanya-nanya, kan ada teman gue yang masuk polisi, dia bayarnya berapa masuknya gitu. kayaknya yang tepat tuh bukan buka kartu deh. Kalau buka kartu kan istilahnya untuk sebuah rahasia. Masanya ini tuh bukan rahasia coy. Oh ini udah hal wajar gitu. rahasia Wajar, umum lah, rahasia rahasia umum umum, lah. rahasia umum. Sehingga nggak bisa disebut sebagai anomali nih ya. Enggak, itu sudah menjadi Udah lazim gitu ya. Ya lazim, udah jadi mindset semua orang ya. Betul. Gue bilang semua orang deh, kalau mau masuk apapun itu bayar. Iya pak. Kerja di pabrik bayar. Betul. Tapi gue waktu bikin SIM nih bang ya,
itu ada stop pungli itu di poster-posternya. Poster-posternya. Stop pungli gitu kan. Parkir doang kali punglinya. Gue nggak tahu itu maksudnya poster doang ini apakah berlaku untuk poster doang atau memang pekerja-pekerja juga menerapkan Apa sesuai tugas dengan anak SMA posternya ditempel di gitu. situ ya kan? Itu mungkin kan stop punglinya itu gede ya. Gede. Lu baca nggak yang di bawahnya? Mungkin ada tulisan kecil. Tapi bohong gitu. Stop pungli tapi bohong gitu. Atau stop pungli kalau kecil gitu. Iya. Itu lu harusnya lihat di bawah tuh. Stop pungli kalau di Gue nggak ngezoom lagi tuh. Iya harus di zoom soalnya di itu zoom. stop punglinya gede di Iya. bawahnya tapi bohong gitu. harus di scan. Bahkan tuh di barcode tulisan tapi bohongnya di barcode. Di barcode tulisan tapi bohongnya. Ada barcode. Iya di barcode. Tapi kalau misalkan udah lazim nggak pakai barcode lagi kali. Tapi bohong udah. Iya. Tapi emang dampaknya apa sih itu bang? Nih ini kan yang menarik menarik orang. Enggak kenapa sih cara ngobrol kayak orang radio anjing. Kayak orang radio anjing cara ngomongnya bangsa. Oke lanjut gimana? Dampaknya gitu loh. Dampak apa ya? Dampak ketika misalkan dia masuk lewat jalur belakang. Ini buat kinerja dia ke depannya apakah ini menjamin dia sesuai dengan tupoksinya atau memang amburadul gitu seperti yang Ya. kita lihat aja sekarang. Kita nggak kesana dulu deh ya. Kita nggak kesana dulu, tapi ke soal rekrutmennya dulu. Ini kan jadi orang-orang yang kemudian serius, Betul. kayak belajar deh Niat buat masuk. belajar bulan sebelumnya. Iya betul, buat masuk SNMPTN misalnya, buat masuk kuliah, buat masuk CPNS. Betul. Dia udah belajar Dan berdoa. dan berdoa tentunya. Sedekah. Tapi di sana dia nggak bisa masuk karena ada satu Dijegal. kursi yang dijegal. Dan menurut gue bukan satu kursi doang yang dijegal ini. 100 Katakanlah 100 kursi yang 100 kursi nih. Dijegal 100-100-nya. 100 kursi yang dijegal, 100 orang yang belajar. Nah, 100 orang yang belajar ini Sia-sia dong. Iya, ya, nunggu di luar pintu. nunggu di luar Nggak pintu. duduk dia. Nama dia tercatat tas pendaftaran doang ya. Nah, Iya. betul. Buat daftar doang, daftar hadir. Maksud gua kasihan loh yang ini. Iya, itu kan dampak juga. Itu dampak buruknya. Ya sebenarnya ada yang belajar dan kemudian lolos dengan rezeki dia ya, Iya, dengan, iya, betul. dengan apa namanya kesungguhan. Tapi itu 0,01% kayaknya itu. kebanyakan 0,0000000%. Iya. Biasanya kalau misalkan CPNS nih ada misalkan di Banten slotnya cuma 5. Nah, yang 4 tuh keisi dia either mau nyogok atau paling pinter, Pak. Pasti dia di paling nomor 5. Iya, betul. Nomor 4-nya tuh yang nyogok pasti. Yakin, Pak. Biasanya gitu. Ya pokoknya dari kuota. Karena kan gini juga, kuota minim. Betul. Kuota 2 misalnya. Masuknya susah. Masuknya susah. Nah 2 ini tentu 1 dijual gitu. Tuh, Satunya- harus disiasati. Iya. Ya gitulah. Terus juga yang kedua, dampaknya juga ya tadi berkaitan sama kinerja. Terus ya kenapa birokrasi kita di mana-mana Mandek. kayak berantakan kan? Mandek dan berantakan. Iya, EKTP masih difotokopi gitu. Betul. Ya, pokoknya jelas. kalau kita lihat negara kita berantakan aja lah segala Itu kalau macam birokrasinya. fotokopi yang dicabut itu tukang fotokopi marah itu. Itu investasi dia zaman tuh apa investasi hari tua dia. Bisa gitu. Wah udah digital semua nih fotokopian nggak pernah ada lagi. Marah tuh orang fotokopian yakin gua. Itu makanya kerjasama sama oknum-oknum tadi. Konspirasi ya. Ih bisa loh, bener gua. Bener. Jangan-jangan yang punya orang dalam itu fotokopian. Iya. Jangan-jangan orang itu punya fotokopian. Jadi jangan salahin lah kalau misalkan di dalamnya juga acak-acakan Iya. ya. Pendidikan berantakan, kesehatan berantakan, segala macam berantakan. Kesehatan ya. juga. Ya betul, Wow. kesehatan juga. Lihat dong pintu masuknya itu dulu. Maksud gua gitu, kenapa pintu masuk ini penting banget kita bahas gitu. Maksud gue coba deh untuk memperbaiki sistem. Pertama dari pintu masuk dulu deh kita perbaiki. Kita coba perbaiki dari pintu masuk. Jalur rekrutmen yang benar, sesuai kriteria, sesuai tes, sesuai posisi yang dibutuhkan, sesuai kemampuan yang diperlukan. Dan yang paling penting transparan, Pak. Transparan dan sebagainya. Mungkin menurut gua akan ada perbaikan di dalam sistemnya gitu. Kalau misalkan dari pintu masuk saja sistemnya udah berantakan, ya pasti di dalamnya juga gue jamin berantakan. Iya. Tapi gue mengkomentari masalah pintu masuk yang pertama kali ingin gue rubah itu pengen membunuh dulu itu orang sebagai elit
Psikopat no. Jokrak. Maksudnya dibunuh itu dipindahin, dicabut, dipecat misalnya. Digantikan lah pokoknya sama yang muda. Tapi yang muda juga nggak menjamin sih. Ya karena udah mengakar ini. Iya. Ya karena yang paling sulit tuh yang merubah pola pikir dari orang yang punya kewenangan itu sendiri. Karena biasanya orang itu ngomong kami nggak menerima pungli, tapi di bawah meja dia melakukan itu. Gitu. Iya. Di bawah mejanya ada tapi bohong gitu. Ini yang luar biasanya. Wah, Kan ini di segala tingkat ini, segala tingkat. Iya. Dari Apapun kerjaannya malah. Iya, Apapun kerjaannya tadi. tingkat kelurahan, Ya kelurahan nah. yang paling minimumnya lah, yang paling kecilnya kayak pungli KTP, Betul. pungli surat-surat keterangan dan sebagainya. 100.000 2 hari jadi gitu KTP Iya. gitu kan. Lu KTP kapan jadi? Berapa bulan? 2 hari gua. Cepet banget. Tapi gua nggak nyogok serius. Serius. Itu program sekolah soalnya. Oh, tapi kolektif. prosesnya itu tuh yang gua bikin ngakak. Kolektif. Iya. Tapi prosesnya bang, Kenapa? gua datang ke kecamatan itu bilang kan bu, saya mau bikin KTP. Oh mati lampu kata dia. Jaringannya error, mati lampu. Cuma dikasih duit. Enggak, nanti dulu kan gua nunggu itu sama teman Kan gua. habis kali. Nunggu tuh sama teman gua. Hah? Kayaknya ada yang nelpon kali dari pihak sekolah kan, teman gue bilang ke guru gitu, Wakasek, Pak ini nggak bisa katanya mati lampu sama jaringannya error. Yes. Terus ada orang yang datang dari dalam, Dek sini deh masuk, katanya mati lampu Pak, udah masuk katanya. Kan gue situ gue ngakak ke situ, di loket bilang mati lampu, tapi ada orang dalam bilang suruh masuk gitu. Berarti kan nggak ada koordinasi yang jelas, seolah-olah kita itu diarahkan untuk mana, Anda Iya. itu bawa kesini bawa apa gitu. Gua KTP 2 tahun gua baru jadi aja. Anjing 2 tahun. 2 tahun gua serius. Makanya nyogok. Iya, kayaknya. Tapi kemarin pernah juga sih soal KTP, gue pernah punya pengalaman, bukan KTP gue ngurusin saudara gue, dan emang pada saat itu gue pengen ngasih sebagai tanda terima kasih gue. Itu nggak disebut pungli kan, karena gue pengen ngasih. Nggak disebut pungli, Tapi gratifikasi dong, Gratifikasi, nggak boleh. Itu gratifikasi. Nggak boleh. Seharusnya emang nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Harus dimulai. Cuma waktu itu gue pengen ngasih nih, gue kasih 20.000. Ya anggaplah itu buat Bensin lah, ya, atau buat ngerokok, surya. ngurusin lah. Dan gue kaget ternyata dia bilang gini, kok cuma 20.000? Wow. Anjing kata gue di dalam hati. Gue ngomong anjingnya. Ya nggak apa-apa sih. Ya, maksud gue pengen ngasih loh ini. Ikhlas. Ikhlas. Adanya gua- segini. Biasanya gue males, enggak adanya segini. Oh, enggak. Gue bawa yang. Lebih lah. Terus gue langsung sodorin, ya udah nih 100.000 katanya. Terus dia kayaknya malu ya, kayaknya malu. Akhirnya dia ngambil yang 20.000-nya. Itu lagi rame apa lagi sedih, Pak? Lagi rame. Berani juga nih. Kok 20.000 sih katanya? Dapat apa 20.000? Ya udah kata gue 100. Evo dapat 20.000. Iya, 20.000 dapat uduk 5 piring itu ya. Iya, yang di 2 tadi. Iya. Tapi nggak ada gorengan nah. Dan pas gue sodorin, ya udah nih 100.000 kata gue, Iya. sambil dengan raut muka yang marah gitu ya. Musam. nih 100.000 gitu. Enggak. Enggak, ini 100.000. Terus dia ngambil yang 20.000. Ya. Kan anjing. Anjing itu. Anjing berkaki 4. Iya, bener sih, ada ekornya juga kan. Coba kalau pengalaman gua tahu soal menyogok itu waktu gue SMP sih, Pak. Itu udah dini banget gua. Wah, Udah dini banget. Cuma bukan saya pelakunya, cuma teman saya tesnya bareng, waktu itu kan tesnya swasta di PGRI. Dia tuh nggak masuk, nggak lolos. Cuma kayaknya ibu saya kan orangnya seujon ya, wah kayaknya nih teman kamu nih Disogok, ya. nyogok. Terus SMA juga teman dekat saya yang sering nganterin saya bolak-balik ke rumah, nyogok juga. Wah, Dia cerita itu temen lu, Bang. enggak itu saya tahu sendiri. Waktu tes tuh dia nggak ada. Waktu tes tuh ada, cuma nggak ada namanya waktu di apa sih ini PPDB ya, penerimaan peserta didik baru tuh. Oh iya. Daftar namanya tuh nilai-nilainya nggak ada, nggak masuk. tapi ternyata dia masuk. Masuk waktu masuk mos apa sih? Ospek. Iya ospek itu. Ada orangnya. Tiba-tiba duduk sebelah saya. Loh, kok bisa masuknya? Aneh gue. Jadi ditipin katanya. Oh Iya bahasanya. Sebenarnya gue juga dari kecil sih tahu gitu-gitu. Cuma waktu itu gue nggak mikir ini salah. Ya. Oh itu emang kayak gitu sistemnya. Waktu kecil gitu gue mikirnya kayak pungli ini. Gue mikirnya oh emang gitu sih kayaknya. Dan itu mengakar di diri gue sampai gede juga. Baru sadar sekarang. Pas udah
kenal kalian. Enak banget anjing. Ya baru sadar ternyata oh itu tuh nggak baik. bener, nggak bener. Iya. Keluarga gue juga waktu itu lulus SD mau masuk SMP tuh, ibu gue ditawarin dan keluarga gue tuh nggak pernah mau pak nyangkuk gitu. Nah harusnya gitu, harusnya sebagai apa ya, kita yang mau masuknya ini jangan mau dulu. Betul. Itu cara untuk merubah pelan-pelan lah. Betul. Karena itu terus berlangsung karena kitanya ini mau. Kitanya ini mau. Kayak pembahasan kemarin tuh masyarakatnya yang tolol gitu. Iya betul. Lu tuh tolol Jen. Maksudnya kalau setiap rekrutmen kita dimintai biaya nggak kita kasih. Iya. Nggak. Kita harus nolak. Harus nolak. Cuma lagi-lagi kita nolak orang lain nerima gitu kan. Susah juga. Kita berjuang cuma sendiri gitu ibaratnya lari-larian. Tapi kalau misalkan posisi kita punya nih Bang ya, posisi kita punya sesuai dengan yang dia minta gitu. Iya. Terus kita juga butuh kerjaan. Sedangkan kita kan gengsi kalau misalkan kerja sebagai buruh pabrik dan lain sebagainya. Itu sih mungkin jadi problem juga ya. Iya, kan kita pengen yang berseragam lah intinya lah. Iya. Terus dipandang kayak misalkan PNS, polisi, TNI, pegawai BNN, Bawaslu. Iya. Sekarang kan di kecamatan-kecamatan juga itu emang orang-orang asli gitu. Jalur masuknya itu titipan semua kalau menurut gua sih. Wah, Kira-kira. yang serius itu ada beritanya. Karena gue udah baik-baikin lagi. Itu ada beritanya. Oh ada. Dan ada anggota salah satu dewan yang mengkritik tentang Jalur itu. Panwaslu itu. Panitia Pengawas pemilu di level kecamatan itu orang-orang titipan semua. Betul. Katanya. ya Dan sangat jarang sekali orang-orang yang memang murni dari seleksi yang dari diselenggarakan usaha Bawaslu. dan doa mereka gitu ya. Iya. Tapi gue masuk kampus sih, jujur sih nggak pakai jalur-jalur kayak gitu sih, karena emang gue nggak tahu kalau misalkan ada jalur yang kayak begituan. Tapi pakai nilai rapot ya. Pakai nilai rapor. Yang digedein nilainya. Betul. Iya sama aja ya. sama aja. Iya. Kan tapi awalnya dapat 70 ya Anda, rapotnya 80 lah. Kok jadi 90? itu usaha saya. Oh, masa sih? Atau waktu renang dilebihin 20.000. Sekolah Anda itu kan sekolah kampung. Sekolah saya sekolah di kampung ya. Ya. Nah, Itu nggak akan bisa bersaing sama Kan sekolah masih nyembah kota. pisang kalau nggak salah. Nggak akan bisa bersaing sama sekolah kota, makanya nilainya digedein. Betul. saya merasa bukan sekolah yang bisa bersaing dengan sekolah yang di kota. Mungkin itu benar kalau anggapan-anggapan Anda. Ya. Tapi secara individu saya buktikan di kelas-kelas. Boys. Bahwasanya saya memang nggak bisa. Nggak gini loh. Di kota itu anak-anak SMA-nya bimbel coy. Iya. Gue guru bimbel ini. Iya. Mereka bayar tuh Ruang 13 guru. sampai 17 juta Ruang bimbel guru untuk 1 tahun. Inten mahal itu. Iya. Mereka ngerti soal SBMPTN, soal-soal yang gila lah beratnya minta ampun itu mereka ngerti. Orang-orang kampung ini udah mah kampung, nggak punya duit, tolol lagi, Jamet lagi. jamet lagi. Apa yang mereka bisa lakukan untuk masuk SNMPTN? Ngerubah nilai. Itu. Lo yang salah bukan saya. Ya enggak salah. Iya, nggak salah. Salah. Kan kita menyalahkan oknum. Nah, Nggak itu. salah, Anda nggak salah. Itu. Cuma emang menurut gua akhirnya gitu loh cara yang harus dilakukan. Kalau mereka nggak merubah nilai mereka, itu mereka nggak bisa bersaing sama orang-orang Orang-orang yang di kota. kota Iya. yang punya kapitalnya lebih. Ya, yang punya Betul. modalnya lebih gede. Iya. Artinya kan di sini ada ketimpangan. Betul. Ini salah Jokowi sih tetap. Iya. Betul, salah Jokowi. Johnny G Plata itu jurusan ekonomi ngapain? Masuk-masuk ke IT anjing. Oh, ini perancangan dana anggaran. Itu loh. Bercanda. Iya, Johnny G Plate kan merancang anggaran buat. Tapi serius sih, menteri-menteri Jokowi ini dari partai kebanyakan ya. Iya, bukan dari titipan teknik. semua. Iya. Titipan semua juga. Titipan semua. Jadi Sesuai udah- koalisi. Udah kacau. Kacau. Emang dari pusat aja kayak gitu? Iya, kan kayak gitu kan maksudnya. Jeleknya kita kan dari ranah yang paling kecil, Pak. Misalkan banyak yang orang yang bilang kampus itu adalah miniaturnya Indonesia kan. Miniatur negara. Miniatur negara. Bahkan waktu koalisi itu kan titipan. Iya, nice. Iya kan? Betul. Jadi jangan salahin pemerintah sekarang kalau emang generasi mudanya juga kayak begitu. Atau mereka dari dulu juga seperti itu waktu generasi tuanya juga gitu. Ya generasi tua pas kuliah kayak gitu. Kayak Kemudian gitu. jadi generasi tua. Iya. Ya kan? Jadi Terus yang muda pemerintahan- nyalahin yang tua. Yang muda nyalahin yang tua. Yang tua udah diam. dan Iya, sebagainya. bacot. Ngasih Ntar- jabatan tetap iya. kan mau. Mau. Gitu. Jadi teknokrat. Nah, betul. Nah, betul. Statusnya berubah. Ini, pelacur intelektual. Iya, betul. Gue punya pengalaman
waktu itu gue main ke rumah temen. Yes. Temen yang gak deket-deket amat. Mampir gue dan Kita ngobrol lah ya. enggak ngobrol, gue mau ada sesuatu gitu mampir ya. Mau diskusi lah. Terus orang tuanya nanyain gue kerja di mana sekarang. Dia jadi guru, masih honorer. Oh masih honorer ya. Anak saya mah udah kerja di dinas dan sebagainya. Dan gue tahu. Dinas apa? Ya gue nggak bisa sebutin lah. Gue tahu cara dia masuk dinas itu, gue tahu caranya. Cara kotor. Gue tahu. Dan ibunya bilang gini, anak saya masuk di dinas sekarang. Dengan cara gitu dia Enggak, bilang. enggak pakai dengan cara. Dia kira gue nggak tahu. Iya. Gitu. Ternyata gue tahu. Orang tuanya kerja apa? Dinas juga. PNS lah orang tua. Oh iyalah pasti di anjing. Sekarang mah udah enak lah anak saya mah gitu. Iya. Ya kata gue kan alhamdulillah. Alhamdulillah ikut senang juga. Iya. Emang sih dan gue kaget ya, dia bilang gini, emang sih dia dari dulu pinter katanya. Loh. Terus gue, oh iya bu, anak ibu emang pinter sih. Dari dulu juga saya menjadikan anak ibu sebagai panutan. Iya. Kata gue gitulah. Iya dong. Gak mungkin dong kita langsung nyerang. Iya, anak ibu tuh hebat lah. Dalam hati gue anjing hebat, anjing. Tapi habis itu Anda dikasih makan ya. Mas kasih makan. Iya dong. Kasih makan. Kalau gue bilang anak ibu tuh anjing. Iya. Pulang. Pulang. Maksud gue kaget loh. Ibu itu bilang anak ibu pinter loh. Dari SD dia dapat nilai gede dan sebagainya gitu. Mungkin pinternya tadi Pak. Pinter nyogok. Iya, menyiasati sistem. Pinternya tadi. Pinternya Satu. sat. Enggak seperti Anda. Belok kanan dulu, naik, belok kiri. Iya. Enggak, Ada dia- jurang masuk lagi. Iya. Cuma gue Pesawatnya habis. seneng sih selalu ngikutin itu kalau ditawarin buat nyogok ya Iya. gue berpura-pura sebagai orang yang berminat Polos gitu. dan Iya. polos. Iya butuh itu bagus loh, itu berapa ya, 8 juta, oh murah banget gitu. Iya. Biar gue nyari info juga gitu tuh. Yes, betul. Kalau misalkan gue langsung tolak di situ kan gue nggak dapet info apa-apa. Iya, silaturahmi juga terputus. Iya, apalagi dengan mencaci maki mereka. Iya, gue Iya. caci makinya di podcast ini aja. Iya, dan juga tulisan-tulisan. Namanya Suliksan, Bu. betul. Ya, cuma nggak habis pikir loh, sekolah, kampus kan, Satpam tadi itu. satpam, Satpam aja nyogok baru tahu tuh gue. pondok pesantren pastinya. Pondok pesantren sepertinya iya. Ya kalau yang elit mah pastilah. Pasti. Kalau yang elit kan ini disebabkan oleh sekolah itu elit nih, bagus. Dan itu jadi rujukan lah. Iya, sekolah-sekolah dirujukan bagus lah elit. Dan orang tuh rebutan kan. Betul. Dengan kuota yang sedikit orang tuh rebutan. Dan yang tadi juga di banget kan. Ada aja oknum yang jual itu. Betul. Walaupun di dinding-dindingnya itu ada hadis-hadisnya, ada ayat suci Al-Quran. Iya. Walaupun di dinding-dinding sekolah itu ada kejujuran, adalah sebagian daripada iman. Betul. Tai. Merokok adalah haram. Iya. Udah dia ngerokok pakai duit. Iya, mau ngomong kosong, munafik. Makanya. Gimana Jen? Justru itu yang harus kita tanyakan sih. Sama siapa? Ini. Kok gua sih? Iya. Tapi memang kalau misalkan kita nih punya duit nih Bang ya. Nih, khususnya lu nih, kalau misalkan punya duit apa yang dia minta, terus lu butuh banget gitu. Seperti apa yang pertanyaan gua ulangin, tapi untuk mereka pasti kan alasannya karena itu kan, yang berseragam, terus pengen instan. Karena memang setiap manusia kan butuh uang. Butuh uang itu Betul. kan Iya. macam-macam caranya. Salah satunya dengan menyogok, ya intinya pengen kerja lah gitu. Kalau lu misalkan punya uang nih dengan nominal 8 juta CPNS, kira-kira gimana tuh? Kecil banget sih PNS. Ya misal ya. Punya uang posisinya. Iya, kalau dulu gue masih berpikir gitu, Jen. Maksudnya ya mau. Cuma gue sekarang lagi berusaha. Untuk mau. Enggak mau. Dari hal terkecil dulu gue, misalnya bikin surat-surat keterangan. Betul. Kayak di kepolisian, di desa. Tapi kalau TOEFL- memang secara kalau TOEFL murni Pak. wah, Dia tidak berani menjawab. emang Tupel bisa nyogok duit? Bisa dong, Oh, bisa. 150.000. Di mana? Ada. Enggak, Kasih tahu iya. mereka ini. Di London Wetan pokoknya ada di London Wetan. Cuma gue sekarang ini lagi berusaha buat itu sih.
buat nggak mau lagi. Iya. Kalau kita mau merubah itu ya dari kita lagi mulainya. Meskipun lawannya 100 orang. Gue mulai dari surat-surat keterangan itu aja. Tapi Kalau kan misalkan- otomatisnya kan kalah kalau kita nggak ikut sistem mereka. ya itu. Nah iya berjuang ada berdarah-darah Pak. Tapi kan kita butuh duit loh, butuh kerja gitu maksudnya. Terus kita posisinya punya. Ya, butuh banget. Ya udah nyogok aja. Ya udah kan gitu. Iya sebenarnya kan Intinya mah jalan terakhir lah gitu ya. Kalau misalkan jalan utama kayaknya. Kalau ada duitnya jalan utama anjing. emang susah juga sih ya. Kalau ada duit kan jalan utama itu bukan jalan dilematis terakhir. kalau menurut gua sih bang. Serius. Gue bukan nggak mampu gitu buat ke arah sana untuk jogok menyogok. Tapi sayang sekali duitnya. Betul. Dan caranya pun kotor. Sebenarnya yang bikin sayang itu karena kecil, nggak punya duit lagi kan Anda. Iya. Karena Karena maksudnya kalau tadi Anda banyak duit banget pasti kan Nyogok lah. nyogok lah. Iya. Emang susah sih. Nah, kalau enggak gini sih. Nih, pertama kalau misalkan kita memang pada saat itu susah payah ya untuk masuk ke instansi pekerjaan, open recruitment dan itu dipaksa untuk menyogok. Mungkin strategi paling pamungkasnya adalah kita menjadi orang berpengaruh di dalamnya untuk kita menjadi orang-orang yang bisa menarikin lagi. Jadi ibaratnya Maksudnya gimana tuh? maksudnya gini, kalau misalkan kita bayar kerja, nyogok intinya, Yes. terus kita udah jadi orang berpengaruh di dalam instansi tersebut, tentu kan ada kemungkinan untuk kita juga menarikin lagi tuh, narikin uang-uang sogokan dari mereka-mereka yang ingin kerja. Terus uang sogokannya buat itu Buat sendiri. kita lah. Siapa? Kan biasanya kan kayak gitu tradisinya. Kalau enggak Itu tradisi. orang Ya, ini menjadi orang berpengaruh lah. Oh gitu. Kayak misalkan anggota dewan itu bisa menitip-nitipkan orang kerja di mana-mana itu anggota dewan itu. Di iyalah. bank Iya. gitu kan. Dengan- Wow. Di pabrik. cukup dengan tanda tangannya dia itu kita bisa masuk sekolah. Betul. Iya. Kalau enggak Anda jadi dewan aja gitu. Enggak. Enggak, jalannya Kenapa terjal. Anda? Jalannya terjal. Kenapa enggak Anda? Oh, saya tertarik sebenarnya. Tapi iyalah. Ya. Tapi miskin. Belum aja. Ya emang muka-mukanya sih tampang-tampang mukanya cocok sih. Tapi Anda. kerjaan lu sebenarnya pengen jadi apa, Jen? Pengen jadi petualang gue ini. Enggak, jujur serius. Coba Serius juga bang. Pengen jadi fotografer gitu. jejak si gundul. Petualang apa anjing? Gue pengen ke alam gitu tuh, main-main. Meskipun gak ada duitnya, yang penting lu seneng aja ya. Pengennya. Iya, gitu. Gitu. Pengen Bener ke nggak? alam lah gitu. Pengen seneng aja pokoknya. Itu dia. Atau traveler Pak, dia keliling-keliling tapi dibayar, mungkin gitu maksudnya. Ya, itu nggak? bonus lah kalau misalkan ada duitnya. Cuman kan karena memang gue ngerasa kayaknya gue ini ditakdirin ataupun berperan hidup di dunia ini untuk merubah sistem. Gitu. Agent of Biasa. change, agent of change. Agent of komersial. Fuck, what the fuck? Mungkin. Ya gitu aja lu jadi traveler, lu travel tapi dibayar, keren Itu bro. orang-orang yang sekarang masuk di sana juga berpikir kayak gitu dulunya. Iya. Saya dilarikan di dunia ini untuk merubah sistem. Iya. Betul. Setelah masuk dia ikut-ikutan. Iya, dia yang dirubah sistemnya. Dia yang goblok. Iya. Kayak waktu itu kan yang di Twitter itu yang Iya, siapa iya, tuh ada. yang ngomong revolusi mental. Lap-lap naik. Iya. revolusi mental ternyata dia ikut sistem kan susah. Kontol. Susah, Pak. Susah. Mau nggak mau pasti nyogok dia. Ya gimana? Jadwal sidang 2 hari lagi harus ada TOEFL kan nyogok. Coba nyogok terus apalagi tuh yang bayar? Ini ACC judul. SKL. Bayar nggak sih? SKL. Temen gue ACC judul bang. Itu bawa nasi padang. ACC. Iya ACC judul. Ah. Bawa nasi padang dia. Apa? Langsung di ACC. Oh gitu. Hah? Enak banget tuh anjing dosen. Ih bapak lapar nih. Bapak lapar. Belilah anjing makan gue itu. Maksud lu minta Enggak, tolong. temen gua, sebenarnya kita beli padang aja gitu. Lu gak ke rumah istri lu gimana gitu? Ya susah ini mengakar lah. Makakar Pak. Ya kita tahu untuk merubah sistem itu dari teori-teori doang. Yes. Iya. Kalau kata Lawrence kan Apa tuh? sama struktur, sistem sama budayanya. Kita tahu itu. Yes. Cuman karena memang kita dibenturkan dengan kebutuhan yang sangat spesifik, Hah? ya mau nggak mau ya jalur setan itu nggak ada lagi yang Wow. harus kita ambil. Tapi apa yang dibanggain sih jadi PNS tuh? Gue nggak tahu sih apelnya di mana. Maksudnya Yang pertama seragamnya, yang kedua tunjangan. tunjangannya berapa emang? Nggak tahu gua. Kalau paling gede tuh golongan berapa sih? Jangan pakai eselon ya. Maksudnya golongannya gitu. Nggak tahu sih, kurang tahu. Golongan 4 kayaknya. Berapa Pak? Gua nggak tahu bang tunjangan-tunjangan itu. Cuma karena mungkin ya tadi ya
status sosialnya. Oh, status sosial di masyarakat. Yang masih dibanggakan oleh masyarakat kan status sosialnya PNS itu. Terus ya gajinya sih sebenarnya nggak seberapa amat. Tapi 5 juta nyampe lah ya. Tunjangan juga. Cuma tentu lah, maksudnya setiap bulan itu tentu. Oh, pasti lah ya. Nah, hidup kita tuh nggak bakal bingung lah gitu. Kalau kita jadi PNS nggak bakal bingung gitu, walaupun utangnya banyak juga gitu. Iya. Makanya orang zaman dulu ya, gue sebut orang zaman dulu, kayaknya orang zaman sekarang udah bergeser ya. Bergeser Banyak pekerjaan PNS itu sekarang geser. Waktu itu kan ada berita. Iya. Keterima CPNS tapi kayaknya ribuan PNS terus nolak, Pak, karena gaji kecil nggak sepadan apa yang dia inginkan. Sekarang kan udah zaman internet juga. Iya, jadi dapat nyari bisa duit dari internet, jadi terus snack video. snack video. Live TikTok mandi gitu kan. Iya, dari dulu lumpur. dulu. Iya iyalah. Ayo tap Sebenarnya tap. ini zaman teknologi ini kemudian menciptakan kemandirian ekonomi. Yes. Kemandirian ekonomi. Sebenarnya yang dibutuhkan itulah. Kemandirian ekonomi setiap individu. Kalau misalkan setiap individu udah mandiri secara ekonomi, pasti udah nggak kesana lagi lah arahnya. Betul. Itu siapa? Kata gue kan tadi yang ngomong. Iya. Baru juga minjem. Biasanya kalau orang yang udah tahu masalah duit ya, kita lihat misalkan budaya-budaya orang Cina gitu. Dia sederhana hidupnya tapi duitnya banyak. Terus dia nggak berpikir bahwasanya gimana caranya kita untuk mengabdi ke masyarakat. Jarang sekali tahu budaya-budaya Cina itu. Iya. Kalau orang Cina itu, kalau gua baca ya di salah satu quotes, Yang di hadapan duit kita sama. Bahkan kalau misalkan kita punya duit banyak, Tuhan juga bisa diajak bicara. Iya, betul. Itu kalau kata quotes orang Cina kayak gitu katanya sih. Iya betul, kita boleh beda agama tapi untuk mata uang kita sama. Betul. Dan kita siap berjibaku ya, Siap bekerja sama dengan uang walaupun beda agama. Betul. Ya, jadi kan intinya mereka itu konsisten mencari duit itu, bahkan lebih. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia punya lebih itu buat apa sih sebenarnya? Punya duit lebih itu tuh. Iya, buat apa aja lah kalau banyak duit. Iya, kan buat anaknya usaha. Iya, buat usaha anaknya kan terus menurun. Terlebih yang gue salut dari orang Cina, sistem menabungnya, Pak. Kan kalau kita mah ya, misalkan gaji UMR, misalkan orang Cina sama kita gajinya UMR 3 juta, kita tuh dibagi kayak 50, 30 sampai 30, 20 itu gaji kita kayak kita nih. Nah, orang Cina itu lebih ekstrim lagi, Pak. 90 10. 90 untuk nabung. 90 buat nabung, investasi 10 segala buat macam. makan. Buat makan. Mau enggak mau itu harus cukup dan harus cukup. Enggak boleh nyusahin orang, enggak boleh ngutang, enggak boleh apa. Itu bagus. Itu yang Tapi ada juga sisi buruknya. Ini bukan orang Cina ya, ini semuanya. Biasanya tadi bener yang dikatain sama lo nih, Bang. Kalau kita misalkan udah punya duit banyak, daulat secara ekonomi, tentu kan buat anak-anaknya, buat keluarga-keluarganya, entah itu investasi pendidikan, kesehatan, entah itu jadi motivator gitu kan. Saya dulu seminar pasti ujung-ujungnya seminar kan. Seminar kemarin ngomongin seminar udah lama dengan seminar. Iya. Saya dulu itu kuliah susah payah, tapi di Jerman. Orang Yahudi kali dia dulu, Yahudi dibantai Nazi kan. Kuliah susah di Jerman gitu kan. Saya dulu nggak makan ya. Saya dulu bangun perusahaan itu cuma 500, sehingga sebesar ini jadinya $500 gitu. Itu berkat orang tuanya bangsat. Kalau saya misalkan Nur Hadi bin Haritanu Sudibjo, enggak sekarang itu di sini. Iya, nggak ngerokok aroma. Iya kan? Di Australia kali gua. Rok aromanya. Gitu. Jadi intinya ya tadilah mau menyalahkan siapa aja nggak bisa kita salahkan. Ini adalah sebuah alur hidup yang memang harus kita terima. Betul. Ya begini adanya, suka nggak suka. Siap kok Nur Hadi. Bahkan Lo orang ini gimana? enggak kenapa begitu jokes ya. Tapi memang benar, Pak, secara agama pun benar. Untuk mencapai tujuan tertentu atau yang inginkan, kan kanan kiri nih. Kanan misalkan ibaratnya kanan yang baik, kiri itu yang buruk ya. Ya kan? Tengah. Enggak kenapa tengah, kan gue milih kan kalau ini gini dulu. Ini bikin rusak pendapat gue nih, anjing emang nih. Pokoknya nih kanan kiri ini bisa nyampe tujuan itu, Pak. Tinggal milih aja mau kanan apa yang kiri. Gitu. Emang kayak gitu sih sistemnya. Jadi kita mau nggak mau kadang bisa dibilang susah mengubah sistemnya.
kayak gitu-gitu lah pokoknya. Iya, karena memang udah lazim sih kayak gitu. Udah Kita lazim. mau cari Enggak. halal juga susah. Ya mau nggak mau ya. Enggak, emang udah akhir zaman aja, udah mau kiamat Iya. ini kita. Siap-siap aja Jumat besok. Semoga enggak ya kan gitu. Saya belum nikah, Gue juga, ada juga. tapi dia udah kawin. Sama botol aqua. Sama tangan. Cuma ya tadi karena sistem ini orang yang kemudian mau berbuat baik itu juga susah. Susah. Karena dia akan merasa lesu gitu dan bosen menghadapi itu semua peristiwanya. Ya karena kalah itu butuh tirakat yang luar biasa Betul. jadi orang baik Udah itu. mencapai ma'rifat ya kan. Ya untuk tidak menyogok, untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk itu susah banget. Susah. Terlebih itu prinsipnya harus dibangun dari dini, Pak. Prinsip tadi itu. Untuk nggak nyogok, untuk nggak. Iya, makanya kalau mau kawin dipikirin juga soal itu. Apa tuh? Ya kita kan nikah itu misalnya mau punya anak nih. Mencapai surga Allah lah ya. Enggak maksudnya mau membentuk sistem. Oh ya. Nah, kita mau nikah itu juga mikir soal sistem juga. Nanti kita punya anak nih, Hah? jangan sampai anak kita kayak yang udah-udah. Nyogok kayak kita gitu Nah, misalnya. gimana caranya si anak kita ini kan nggak sampai ke sana visi misi pernikahan orang-orang itu. Iya. Cuma buat di Instastory aja ya. Ya gitu. Gue ngeri makanya nikah juga. Iya. Udah jangan nikah. Enggak lah. Harus nikah. Kalau ada duitnya, yang penting mampu dulu, yang penting mampu. Kayak pergi haji. Nikah jalur orang dalam ada nggak sih? Ada. Ada. Ya itu dengan Pengusaha sama anak pengusaha gitu ya. iya itu orang dalam. Pengusaha kan nggak mungkin. Anaknya Hari Tanus Hidup Jrot itu nggak mungkin nikah sama Nur Hadi. Walaupun usianya sama gitu. Iya. Motor oren lu ditabrak pakai mobil. Minggir kamu. Miskin. Mau di Ayunda itu nggak mungkin nikah sama Mau. orang-orang Iya. Tirta Yasa. Nggak mau. Dia belum tahu rekening saya aja kali. Berapa tuh? 0, Iya. Tapi pada intinya kita harus kaya Pak ya. Iya. Pokoknya dimulai dari diri sendiri. Anda dan Kita semua. kita semua. Calon keluarga Anda nanti anak-anak Anda cobalah Iya. diajarkan Untuk tidak berbuat yang tadi. untuk tidak berbuat yang buruk. Buruk lah pokoknya. Ditanamkan sifat itu dari kecil. Cuma kalau bapaknya gitu mah ya percuma juga sih Iya. sebenarnya. Kalau gitu gue pindah ke Jepang aja. Enggak. Biar apa? Biar budayanya, menurut gue Jepang bagus budayanya. Yes, Nggak, betul. lu lihat juga dari media kan, nggak Iya. tahu aslinya di sana juga mungkin kompleksitasnya tinggi juga. Ada beberapa yang lu nggak ketahui soal budaya-budaya itu. Ya susah juga sih kalau. Ya cuma lu lihat di YouTube kan comberannya ada ikannya bagus, Iya, nggak ada ikan sampah, masnya. itu doang. Tapi kan banyak juga kekerasan. Enggak sistemnya, seksual. gue lihat sistemnya sih bagus. Banyak orang yang bunuh diri dan sebagainya. Iya, ternyata kan orang Jepang tuh overwork Pak, bekerja secara berlebihan. Makanya banyak di stasiun-stasiun tuh mereka ngantuk, tidur atau tiduran di rel. Nggak ada yang di kalau di rel mati dong. tidur di Masak di kereta, stasiun. Hah? Apa sih? Pokoknya overwork. Coba emang secara sistem kerja bagus sih. Bagus kalau menurut gue Jepang daripada Indonesia kan gimana kita mau belajar setiap hari, sedangkan pelajaran yang kita ambil adalah suatu hal keburukan terus gitu loh. Betul. Iya. Ya kalau selama Anda masih follow Lambe Turah ya gak bakal maju Indonesia. Bayu namanya. Lambe Turah udah centang biru tau. Ih, gak masalah sih. Dibandingkan Anda, Iya. followernya juga berapa Anda mau? 4.000 gua, lu berapa? 900. 900 sih masih banyakan gua. 1001. 1.001 banyakan gua. Pasti beli follower lagi lah. Iya. Nah ya gitulah. Susah emang kalau misalkan untuk merubah sistem ya. Intinya kita merubah dari diri sendiri Iya, dan juga keluarga kita nanti gitu. Iya, itu dulu lah. Itu yang paling visi misi Yakin kita. banget di bakal berkeluarga. yang paling fundamentalnya kan itu. Iya betul. Visi misinya kan itu harusnya. Nggak mungkin dong kita demo kan bertiga ini kan. Kayak istana. ini Merdeka gitu. Bawa Ya. pistol. enggak. Gue kayak udah pesimis aja kita demo dan sebagainya itu udah pesimis. Betul. Iya. Yang demo juga kan Apa? Lu mau bilang yang demo nyari jabatan? Enggak gitu. lah Budiman Sujatmiko. Nyari jabatan. Jauh bener. Tapi jawaban terus apa? Tapi emang kadang-kadang kan demo titipan juga kan, demo titipan buat nge-branding.
Ya. Bisa kan kayak gitu itu. Bisa. Ya intinya gue udah pesimis lah soal aksi-aksi, udah pesimis soal Yes. banyak hal lah di Indonesia. Transparansi dah bullshit lah itu. Gue nyesel demo pernah ikut demo nyesel. Sama gue juga Karena nggak dapet jabatan. sama panas. Iya panas anjing nggak Panas dapet anjing. apa. Cuma dapet nasi bungkus sama es doang. Kalau lu dapet gue nggak dapet. Karena Makanya lu yang paling vokal. Nah berarti lo ikut nih PA 212. Beda itu, bukan golongan kami tuh. Golongan saya adalah bersarung. Kan dia bersarung juga. Enggak, dia berjubah. Lo juga tapi nggak pakai sempak. Ya, terus pada intinya kita nggak bisa apa ya ngerubah sistem ya. Ya nggak bisa Nggak bisa. ngapa-ngapain. Dan- Kita cuma bisa ngoceh. Iya. Dan saran kita bertiga untuk kalian yang lagi nyari pekerjaan dan lulusan baru, seenggaknya nyogok dan minta orang tua Anda 8 juta. Tapi lu pernah cerita bang? Karena udah mau closing anjing. Apa ya, apa? Ya udah lanjut apa lagi? Gua cerita katanya ada salah satu mahasiswa gitu, baru lulus, lulusannya SPD, terus dia ngajar, terus dengan gaji yang nggak sesuai dia nangis katanya. Gimana tuh ceritanya tuh? Lu punya teman katanya? Jangan itu doi gue anjing. Next. Bangsat kan bikin bubar bikin buyar Nanti closing dibilang aja anjing. Pokoknya gitu kan tadi kita nggak bisa merubah sistem. Kita tidak bisa kalau nyogok ya nyogok aja gitu. Kalau Anda punya duit ya nyogok. Kalau nggak punya duit ya udah tinggal bunuh diri aja gitu. Kita nggak bisa merubah sistem bukan karena lemah, tapi dilemahkan lah gitu. Biasa. Bagus tuh budaya yang ada saat ini. Bagus, Iya. kata-kata yang bagus. Dan kalau kita ingin merubah ya dari diri kita sendiri sama keluarga kita sendiri gitu. Itu Iya. adalah jawaban yang basi kalau menurut gue. Ya memang benar, tapi kan itu. Ya itu jawaban yang klise tapi itu satu-satunya cara. Satu cara agar kita tidak menginfluence hal buruk. Betul. Setiap individu harus punya keinginan untuk merubah misalnya. Yes. Dimulai dari diri sendiri nih. Betul. Kalau dia diminta nyogok ya jangan mau. Jangan gitu. mau. Itu dulu sebenarnya. Iya, kalau dia minta nyogok ya Kalau kita cok mau slam, ya. cok slam di Randy Orton aja. Jadi pada intinya kita nggak bisa ngerubah sistem, kita harus terima sistemnya kayak gitu. Mau itu kanan kiri udah buat udah lama terima. Kalau kalian mau ada duit lebih nyogok ya nyogok, kalau nggak ada duit ya cari kerjaan lain. Ya, kalau Gitu. frustasi ya bunuh diri nggak Bunuh apa-apa. diri, nggak apa-apa. Santai aja. Iya. Aduh. Kan yang untung kita kan dapat makanan berkat. Ya mungkin itu aja pembahasan kita mengenali jalur masuk atau rekrutmen Pak ya. Ya. Iya. Dan kita akan ngebahas tema-tema lainnya di episode ke-11. Ke-11. Gue punya ide Pak, kita untuk ngebahas feminis. Nanti aja. Feminis. Waduh. Mending kita bahas feminis. Gimana tuh? Itu Ini sama. anak-anak feminis itu serem ya. Nggak apa-apa. Itu butuh rokok 2 bungkus. Kita kan Bang. juga feminis. Ya. Kan kita kalau setel di sini kita feminis. Udah kita segitu aja. Kita segitu aja. Kita bukan feminus. Apa tuh? Feminus. Aduh, udah. Ya kita closing, kita ketemu lagi di Jumat depan bersama Nur Hadi, Sulisan dan juga saya Bayu. Kita akan ketemu lagi di Episode berikutnya. Episode berikutnya di episode 11 akan membahas feminis, dan untuk feminis bersiap-siap kuping Anda akan kita bombardir dengan fakta-fakta yang unik. Kita gua Bayu, Gua Hadi. Gue Suliksan. kita pamit undur diri, kita ketemu lagi di Jumat besok. Bye bye. Bye bye. Kok tumben gampang? Gua yang muah. Matiin. Santai. Lap lah. Mas,